Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan berikan kita kesempatan yang baik untuk menerima firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya baca firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Kalau di terjemahan lain dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa ternyata dunia ini itu sifatnya itu tidak kekal selama-lamanya. Ternyata kehidupan ini itu ada batasnya. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Nah, ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, firman Tuhan berkata, kuasai dirimu. Di ayat lain berkata bahwa Yakobus mengatakan, hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalunya. Artinya hidup kita itu sangat singkat. Oleh karena hidup kita ini cukup singkat, maka kita harus pergunakan kesempatan atau kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita itu sebaik mungkin. Dan kembali ke Petrus ini, ya, dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kenapa kita mesti menguasai diri kita? Kalau kita tidak belajar menguasai diri kita, hati kita, pikiran kita, keinginan kita, kemauan kita, maka bukan kita yang nantinya akan menggerangi dunia ini atau menerangi dunia ini, tetapi dengan segala keadaan yang ada, justru kita yang digarami oleh dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, betapa pentingnya untuk kita menguasai diri kita. Sudah orang jatuh ke dalam dosa atau jatuh ke dalam berbagai macam godaan, itu sudah sangat gampang hari-hari ini. Banyak hal yang bisa membuat kita begitu cepat jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menguasai diri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menguasai diri kita? Saudara, tidak bukan adalah saudara dan saya harus dekat dengan firman Tuhan ini. Supaya ketika godaan itu datang, ketika tantangan itu datang, maka yang keluar dari kehidupan kita bukan keluhan, bukan hal-hal yang justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita menyadari bahwa kalau kita itu ada itu oleh karena kemurahan Tuhan, dan biarkan firman Tuhan itu dekat dengan mulut kita. Ya, Mazmur berkata bahwa berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai satu-satunya yang akan membuat kita melangkah dengan benar kebenaran firman Tuhan, mengawasi diri kita. Ya, Petrus berkata tadi bahwa kuasai dari dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Tanpa berdoa, tanpa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka sudah dipastikan bahwa kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa, atau kita bingung harus melangkah seperti apa. Tetapi dengan berdoa, memilih untuk dekat dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan menuntun kita seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Di waktu-waktu ini, di hari-hari ini, di mana hari-hari ini firman Tuhan berkata, sudah semakin dekat. Puji Tuhan. Saudara, mari belajar kuasai diri kita, mari belajar tenang sekalipun di tengah badai hidup. Tuhan izinkan badai hidup terjadi dalam kehidupan kita, tetapi mari kita tenang dan kita pakai setiap badai hidup itu bukan untuk jatuh, bukan untuk jauh dari Tuhan, tetapi kita mempergunakan kesempatan itu, badai hidup itu, untuk justru dekat dengan Tuhan. Amin. Shalom.